Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Yamarenduli. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pragmatik, tujuan pragmatik, unsur-unsur pragmatik, contoh-contoh pragmatik, aspek dan fungsi pragmatik dalam karya sastra. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pragmatik dalam karya sastra. Pragmatik dalam karya sastra membahas pengaruh, konteks, dan tujuan komunikasi. Fungsi pragmatik mencakup penggunaan bahasa untuk menggambarkan karakter, menyampaikan makna, dan mempengaruhi emosi pembaca. Pendekatan pragmatik melihat karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan nilai estetika, agama, moral, sosial, dan budaya. Analisis pragmatik membantu memahami karya sastra dengan mempertimbangkan peran pembaca dan tujuan karya dalam konteks dan budaya. Materi selanjutnya itu adalah unsur-unsur penting dalam pendekatan pragmatik karya sastra. Yang pertama itu karya sastra sebagai sarana. Pendekatan pragmatik memperhatikan karya sastra sebagai alat untuk mencapaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan efek estetika, nilai agama, nilai moral, dan budaya. Yang kedua, pemahaman pembaca. Pendekatan pragmatik menekankan pentingnya pemahaman pembaca dalam menerima, memahami, menghayati karya sastra. Yang ketiga, tindak tutur. Pendekatan pragmatik mempelajari tindak tutur dalam karya sastra, yaitu tindakan apa yang sesungguhnya dilakukan dalam kaitannya dengan karya sastra. Yang keempat, konteks sosial dan budaya. Pendekatan pragmatik memperhatikan konteks sosial dan budaya, sejarah yang melingkupinya dalam karya sastra. Yang kelima, unsur intristik. Pendekatan pragmatik membangun unsur intristik karya sastra seperti tema, alur, atau plot, tokoh dan penokohan, serta latar. Yang keenam, fungsi karya sastra. Pendekatan pragmatik memperhatikan fungsi karya sastra dalam masyarakat, perkembangan, dan penyebar luasan, sehingga manfaat karya sastra dapat dirasakan. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek di atas tadi, pendekatan pragmatik dapat membantu dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan lebih baik. Baiklah, di sini ada jenis-jenis pragmatik yang dapat diterapkan dalam karya sastra. Yang pertama, pragmatik sastra. Studi tentang bagaimana karya sastra digunakan untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan efek estetika, nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan budaya. Yang kedua, pragmatik tutur. Mempelajari tindakan tutur dalam karya sastra, yaitu tindakan apa yang sesungguhnya dilakukan dalam hubungannya dengan karya sastra. Yang ketiga, konteks pragmatis. Memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melingkupinya dalam karya sastra. Yang keempat, pragmatik pemahaman. Menekankan pentingnya pemahaman pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Nah, dengan menerapkan berbagai jenis pragmatik ini, karya sastra dapat dijadikan dari berbagai sudut pandang yang memperkaya pemahaman terhadap karya sastra. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pragmatik dalam karya sastra. Yang pertama, tujuan efek estetika. Pragmatik digunakan untuk menyampaikan tujuan efek estetika kepada pembaca melalui karya sastra. Yang kedua, tujuan agama, moral, sosial, dan budaya. Pragmatik juga dapat digunakan untuk menyampaikan nilai agama, moral, sosial, budaya kepada pembaca melalui karya sastra. Yang ketiga, penerimaan pembaca. Pendekatan pragmatik menitik beratkan pada kesadaran pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Nah, dengan demikian, pendekatan pragmatik dalam karya sastra
bertujuan untuk memahami pengaruh karya sastra terhadap pembaca dan bagaimana karya sastra digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu kepada pembaca. Baiklah, materi selanjutnya itu ada pendekatan pragmatik dalam karya sastra. Nah, pendekatan pragmatik dalam karya sastra memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memberikan pelajaran moral, agama, atau fungsi sosial lainnya kepada pembaca. Yang kedua, membuka pikiran masyarakat terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam karya sastra. Yang ketiga, memandang karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca, seperti tujuan pendidikan, moral, politik, agama, atau tujuan lainnya. Nah, baiklah, di sini ada beberapa contoh karya sastra yang dapat dikaji dengan menggunakan pendekatan pragmatik. Yang pertama itu puisi, karya Chairil Anwar, yang bertema Aku. Nah, puisi ini dapat dijelaskan melalui pendekatan pragmatik untuk memahami pengaruhnya terhadap pembaca dan tujuan penyair dalam menyampaikan pesan. Yang kedua, cerpen atau novel, konten sosial atau politik. Nah, karya sastra dengan konten sosial atau politik dapat dikaji dengan pendekatan pragmatik untuk memahami bagaimana pesan atau tujuan tertentu disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, puisi, pantun, dan penyair. Jenis-jenis puisi ini juga dapat menjadi objek kajian pendekatan pragmatik untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa pragmatik mempengaruhi penerimaan pembaca. Nah, dengan menggunakan pendekatan pragmatik, berbagai karya sastra dapat dijelaskan untuk memahami pengaruhnya terhadap pembaca dan tujuan komunikatif dari pengarangnya. Nah, materi yang terakhir itu ada aspek-aspek penting dalam pragmatik. Yang pertama itu bahasa. Pragmatik mempelajari bahasa dalam konteks penggunaannya, termasuk makna yang terkandung dalam teori semantik. Yang kedua yaitu konteks. Pragmatik melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melingkupinya. Yang ketiga, pemahaman. Pragmatik menekankan pentingnya pemahaman pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Yang keempat, tindak tutur. Pragmatik mempelajari tindak tutur dalam karya sastra, yaitu tindakan apa yang sebenarnya dilakukan dalam hubungan dengan karya sastra. Yang kelima, fungsi. Pragmatik melihat karya sastra sebagai media untuk memberikan dan menyampaikan tujuan, seperti tujuan efek estetika, nilai agama, nilai moral, nilai sosial, dan budaya. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pendekatan pragmatik dapat membantu dalam memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan baik. Sekian materi pendekatan pragmatik yang dapat saya jelaskan untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Audio Jungle.